Sebuah kisah pertobatan yang luar biasa dialami oleh Febe. Ia berasal dari kota Solo. Dia tinggal bersama adik dan mamanya dengan keadaan yang serba terbatas. Berawal dari sebuah keinginan yang tidak terpenuhi, membuat ia nekat melakukan hal yang dilarang. Ya kan teman-teman itu ya gereja, semua itu pada punya HP gitu loh. Sedangkan aku kan belum punya HP. Ya aku iri aja, kenapa aku nggak bisa. Udah cerita ke Tuhan Yesus tapi nggak pernah dijawab. Aku bilang, Tuhan kenapa aku nggak dibolehin punya HP? Kenapa aku nggak pernah punya HP? Dan sedangkan aku udah minta ke Tuhan Yesus, aku udah belajar gitu tapi ya aku nggak bisa gitu, nekat. Ya aku ambil HP teman dari tas. Dan di rumah kayak seneng banget loh ya HP gitu. Tapi 2 hari ke depan mentor tahu kalau aku ambil HP. Saya dipanggil sama mentor. Saya dikasih tahu, Ibu, sebenarnya Febe seperti ini. Maksudnya gimana? Febe mencuri HP teman. Dalam hati, sampai di rumah, saya diam aja, kayak nggak tahu lah. Saya diam aja, saya ngambek lah istilahnya. Febe tahu, kenapa Toma? Kenapa? Nggak apa-apa. Dalam waktu berapa detik di sini meledak. Saya marah sama dia. Saya bilang, kamu ini sebagai contoh adikmu. Tapi kenapa kamu ngelakuin ini? Dia ceritakan, kalau aku nggak punya HP, kayaknya aku nggak punya teman deh. Nah situ sebagai orang tua gimana? Oh Tuhan, apakah harus saya belikan HP? Itu saya nggak secara langsung belikan ya, karena kondisi saya juga. Nah, puji Tuhan ada sedikit berkat sisa, jadi saya bisa belikan dia. Mendapat HP baru membuat Febe merasa senang. Namun ketergantungannya untuk selalu nonton video di HP membuat ia harus selalu membeli kuota dan akhirnya membuat ia mengulangi kesalahannya lagi. Kejahatanku nggak sampai di situ aja. Nekat ambil uang mama juga buat beli kuota gitu. Di lemari sih diam-diam kan mama kerja. Ya udah aku ambil aja itu uang 100.000 sehari. Saya yang kerja sedikit demi sedikit, saya kumpulkan itu uang, tapi ternyata dia ambil juga. Rasanya di sini marah ya, ngambek saya berulang lagi. Suatu ketika saya tuh berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, memang benar saya ini orang tua tunggal. Tapi aku percaya kalau Tuhan sudah pilih saya untuk orang tua Febe. Aku percaya Tuhan mampukan aku untuk mendidik Febe ya. Dan Febe, setiap malam itu saya bisikan di telinga dia. Febe anak yang baik. Febe anak yang taat. Febe anak yang takut sama Tuhan. Dalam rasa bersalah, Febe memilih untuk berdoa. Dalam doanya, ia memohon ampun atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Tuhan, aku sadar aku itu salah. Aku jahat, aku tahu Tuhan. Tapi aku ingin belajar ke depannya, biar bisa buat Tuhan Yesus senang. Belajar juga taat kepada orang tua. Keinginan Febe untuk bertobat semakin kuat ketika ia menonton sebuah kesaksian anak dari Nias dan animasi Paulus. Melalui kisah Paulus, ia percaya bahwa Tuhan pasti mengampuninya. Nah itu kalau masuk kamar itu kenapa pas banget?
tuling-tuling Superbook itu lewat. Pas banget itu firmannya dari teman aku yang dari Nias. Dia aja mau makan susah, mamahnya sakit rela bekerja. Lah aku yang mamah bekerja tiap hari masih ngambil. Tapi entah kenapa Desember kemarin aku baru aku hayati itu filmnya. Biasanya kalau lihat Superbook kayak lihat aja filmnya bagus anime. Tapi kalau Desember kemarin ceritanya kena banget sih dia. Dari cerita Saulus juga aku belajar Tuhan Yesus udah ngampuni aku beberapa kali. Ya aku berkomitmen untuk kedepannya aku mau jadi orang baik, bersyukur, nggak iri. Waktu aku berubah drastis itu kan mama ya masih ngambek ya sama aku. Berubah drastis tapi nggak tahu kenapa, karena malam aku sering berdoa. Ya aku ngerasa baik banget lah Tuhan, mama aku bisa sayang lagi sama aku. Ya Ma, aku minta maaf ya, dulu pernah ya berbuat kayak gitu, jahat. Makasih juga mama udah ngerawat aku dan mendidik aku jadi anak yang baik sekarang. Ya, mama juga terima kasih sama kamu. Kamu sebagai anak sudah mau mengerti kehidupan kita. Kamu mau jadi anak yang lebih baik lagi. Aku bangga sama kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke? Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook, Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Wow, sungguh berantakan ini. Aduh, Kak Evi mulai dari mana ya? Kak Evi mulai dari yang ini aja deh, hula hoop aja deh. Aduh. Aduh. Oke. Dari ini dulu. Aduh, ya ampun. Kananda. Yuk, bantuin Kak Evi yuk. Kita beres-beres. Semangat ya, Kak. Kok semangat? Kan kita mau beres-beres ini. Ini bola. Di sini dulu. Oke, adik-adik yang di rumah bantuin dong Kak Evi. Yuk kita beres-beres nih. Kasian sih Kak Evi kalau beres-beres sendirian. Ini Mungkin itu salah dia, kenapa dia terlambat datangnya. Oke. Tahu. Ku kuat karena kasih-Nya. Tapi Aku berani tampil beda. masih sesama. Semangat, harus semangat, harus semangat. Iya. Nah, Aja kali. nah. Sini terus. Kak Evi nih. Kananda, makasih loh. Kananda bisa bantuin Kak Evi. Aku bantuin ya, Kak. Oke, siap Kak Evi tambah semangat nih. Oke. Ini di sini. Kok berantakan banget ya, aku bingung. Gak tau ini siapa sih yang berantakan sih? Atau adik-adik Anda di rumah kan ya? Wah, Yang berantakin nih. wow banget. Ini ada sedotan lah, ada Itu apa kan namanya buat benang. prakarya kita. Oh itu, apa lagi ya? Oh gitar. Nah, Udah rapi? selesai Kananda. Wow. Kananda, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama, Kak Evi. Sama-sama. Terima kasih Kananda sudah bantuin Kak Evi. Kita sapa dulu adik-adik Anda di rumah ya. Mereka Oh, kan udah siap. iya. Mereka tadi lagi lihat-lihat. Kananda sama Kak Evi ngapain? Gitu kan. Oke, 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Lagi di Sekolah Minggu Superbook. Bersama Kananda. Dan Kak Evi. Yeay. Tepuk tangan dong adik-adik Anda di rumah. Semangat kan? Semangat hari ini untuk Semangat beribadah, memuji banget. Tuhan. Belajar kisah-kisah Alkitab yang sangat luar biasa di Yes. Superbook Indonesia. Yeay. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Betul. Oke, yuk berdoa ya. Ya. Yuk, sama-sama lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini karena kesempatan lagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami belajar firman-Mu, dan kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, kita ngapain Kananda? Kita mau berkarya. Dengan begitu banyak bahan yang ada di sini, kita mau buat apa ini? Kita Kananda? Mau buat akan rumah, membuat- bangunan tinggi. Jelas tidak dong. Kita akan Oke. membuat buku kasih. Buku kasih, berarti ada love-love-nya dong? Of course. Gak Nah, apa-apa ya? bahan-bahan yang digunakan adalah Karena apa dulu? karton, Ada juga gunting. terus ada spidol untuk menghias, ada lem-leman juga, dan kita juga membutuhkan strapless atau hektar atau jegrekan. Ini apa ya Kananda ya? Manik-manik Manik-manik untuk ya? menghias. Untuk menghias. Bukan kalung, bukan? Bukan Oh, bukan. dong. Oke. Yuk, kita mulai saja. dari sekarang. 1, 2, 3. Kita akan jadi kertas atau kartonnya kita mau bagi dua. Bagi 2, oke. Bagi dua ke pinggir. Bagi 2. Kalian di sini butuh kertasnya agak banyak ya. Karena kita kan mau buat buku, jadi nggak mungkin satu lembar. Nah, kalau sudah, kita gunting. Udah bahasa Jawa ya. Kita gunting. Guntiang. Gunting. Hati-hati adik-adik mengguntingnya, Iya. karena ini benda tajam. Harus ada pengawasan Dari orang tua. orang tua juga. Nah. Kalau sudah jadi seperti ini, Oke. Sudah seperti ini. kita lipat lagi menjadi 2. Oh, lipat lagi. Terus kita gunting lagi. Enggak, Oh. karena kita mau buat bukunya. Jadi kan ini udah beberapa lembar ya. Nih kan Anda udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar nggak kan Anda ini? Ya betul sekali. ya? Seperti Oke. ini. Ah. Kalau sudah kita akan hektar bagian tengah sininya. Siap kan Anda? Hati-hati juga pakai hektarnya ya. Terus hektarnya kalian harus memanjang ya, bukan tidur seperti ini tapi memanjang. Memanjang. Oke. Berarti kita harus awas meja. Gini dong. Kalau bisa bukunya lebih kecil juga gak apa-apa kok adik-adik. Biar lebih gampil. Nah nanti kalau dilipat Oke. jadinya seperti ini deh. Terus nggak jalan-jalan kertasnya. Nah kalau udah jadi seperti ini kan, jadi namanya udah menjadi buku. Udah jadi. Karena kita mau membuat buku kasih, jadi kita tulis dulu depannya adalah buku kasih. Kasih. Nah, supaya lebih seru, kan Anda mau tantang ke Heavy untuk kita berlomba menghias buku kasih. Kirain Kan Anda juga berlomba. mau nantang buat adik-adik semua, kita
akan menghias buku ini siapa yang paling bagus. Siap. Ya. Yuk. Adik-adik Kak Hevi udah siap. tulis buku kasihnya? Siap terima tantangan? Siap? Ya, siap semuanya. Sudah. Kita mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita mulai. Oke. Aduh, saya mau ngapain ya? Saya pakai warna... Aku mau ngapain aduh. Saya kasih gini aja. Aduh keras banget. Love, karena dia buku kasih maka aku harus pakai love. Adik-adik juga kalian kita sama-sama lomba ya untuk menghias bukunya. Kira-kira siapa yang memenangkan perlombaan ini ya? Apakah Kak Hevi atau Kananda atau adik-adik yang ada di rumah? Pokoknya kita akan buat buku kasihnya itu sebagus mungkin. Yes, betul sekali Kak Awi. Ya, oke, satu lagi di sini. Nah, baru sebagian yang jadi nih. Kak Hevi harus pakai apa ini ya? Pakai warna ini aja dah. Sip. Ya. Adik-adik yang ada di rumah, pokoknya buat buku kasihnya itu sebagus mungkin. Setelah itu bisa disimpan. Terus dalamnya isi apa ya Kananda? Nanti ya kan. Oh nanti ya? Dulu baru Kananda akan jelaskan. Oke siap. Soalnya ke adik-adik Anda di rumah tuh pikir-pikir kita mau ngapain disuruh bikin buku kasih ini. Ada apa tujuannya, apa maksudnya ya? Ini kan kita buat lomba ini bukan ntar disaring yang sampai berapa besar berapa besar. Enggak dong. Enggak ya? Selesai. Oke. Nah, terus apakah saya harus pakai ini? Kayaknya nggak usah. Nah, Kak Epi udah selesai ini kan Anda? Sebenarnya aku sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Oke, mau tambah lagi satu ini. Warna orange tadi. Sini tulis nama Heavy by Heavy. Heavy. Sip. Selesai. Kak Heavy udah selesai nih. Wah, aku deh berarti yang gagal. Nah, aku juga udah selesai. Ih, punya Kananda bagus banget ya. Kananda udah jadi. Kak Heavy juga udah jadi. Kira-kira. Coba, mana yang adik-adik Kananda mau lihat dong? Nah. Kalian bisa kalau misalnya udah selesai dihias, terus kalian foto. Terus? Kalian posting ke Instagram atau ke sosial media kalian dan jangan lupa untuk tag ke @superbook_Indonesia. Nah, adik-adik yang dari rumah, coba perhatikan Kananda sama Kak Heavy mana yang paling bagus bukunya. Bisa Coba. komen ya bisa komen di kolom komentar ya. Kak Heavy ya. Kananda dong, of course. Kananda, kenapa kita harus bikin prakarya yang buat buku kasih itu? Apa maksudnya? Coba. Itu buat apa? Itu tujuannya buat apa? Coba Kananda. Coba jelaskan. Sabar Kak Heavy. Nanti Kananda akan jelaskan, tapi sebelumnya kita mau lihat sama-sama. Kita mau belajar lagi dari kisahnya Yunus. Dia kan sempat pergi dari perintah Tuhan yang nyuruh dia ke Niniwe. Oke. Nah, tunggu. Kira-kira apa ya akhir Ada dari nggak hubungannya ceritanya? dengan buku kasih itu? Ada dong, of course. Oke, supaya Kak Heavy nggak penasaran kan Anda. Ya udah gimana kalau kita lihat langsung aja animasi Nabi Yunus berikut ini. Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita nggak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy. Dan sekarang aku merasa mabuk laut. Ayo turun sebelum kalian disapu ombak.
Anda dengar suara Tuhan? Iya. Dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersembunyi dari Allah Maha Tahu secara statistik mustahil. Aku mulai mengerti sekarang. Ini dia. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Hah? Orang apa kamu? Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Lihat, ini salah dia. Dia tadi cerita, dia berusaha kabur dari Tuhan. Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia! Cepat, ayo! Buang ke laut! Ayo, buang dari kapal ini! Ayo, cepat, ayo, bawa dia! Cepat, bawa dia! Keluar dari sini! Bawa dia! Ya, teman kita dibuang. Kau berteman dengannya? Yang tiga ini juga! Lemparkan mereka semua! Ayo! Ya! Matahari keluar lagi! Hari keluar lagi! Gak habis pikir, bencana terus saja mengikuti aku. Gak mungkin lolos deh. Yunus, kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin dia mau selamatkan kamu. Mungkin kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, Kau dengarkan suaraku. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah, Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala, meninggalkan Dia. Tapi dengan ucapan syukur kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan, akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu.
sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Kau mencuri ya? Ayo, pukul yang kejam. Ajar terus. Ajar. Habisi dia. Ayo. Ayo terus. Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian karena Dia lihat kejahatan kalian. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Niniwe akan dihancurkan. Yunus bilang orang-orang ini musuhnya. Tapi mereka juga manusia. Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang, dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan raja mendengar perkataanmu. Sudah kulakukan yang Tuhan suruh. Dan Dia memberiku tanaman ini untuk berteduh dan membuatku nyaman. Tapi Dia juga bermurah hati kepada para pendosa di Niniwe. Di mana letak keadilannya? Aku selalu berpikir kalau ada orang berbuat salah, dia harus dihukum. Tapi waktu aku buat salah, aku senang kalau Tuhan mengampuniku. Tapi kamu dan aku lebih baik dari bangsa ini. Ya, roboh juga. Aku cari tempat lain. Susahkah selamatkan pohon kecil ini, Tuhan? Satu-satunya yang membuat aku nyaman. Layakkah kamu marah karena pohon itu? Kamu sayang pada pohon itu, yang sedikit pun kamu tidak berjerih payah, dan yang tidak kau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Wow, Kananda, keren banget. Ternyata aku kayak udah tahu nih, oh ada hubungannya ternyata. Betul dah. Kisah Yunus itu mengajarkan kita supaya kita harus taat sama Tuhan. Betul. Nah adik-adik Anda di rumah, siapa nih yang taat sama papa mama, sama Tuhan juga? Coba angkat tangan. Wah mereka angkat tangan semuanya. Yeay, tepuk tangan lah. Tepuk tangan buat kalian semua. Yang luar biasa. Tapi Kak Hevi dan adik-adik semua, hari ini tuh kita nggak akan hanya belajar tentang taat kepada Tuhan. Berarti banyak dong tentang kisah Yunus ini? Betul sekali. Hari ini tuh kita akan sama-sama belajar dari kisah Yunus ini untuk kita mengasihi sesama kita yang membutuhkan. Membutuhkan. Maksudnya apa Kananda? Coba dijelaskan. Nah, biar kalian semuanya lebih paham apa sih artinya itu. Kananda mau kasih kesaksian dari salah satu anak Superbook yang benar-benar dia itu belajar untuk mengasihi sesamanya yang membutuhkan. Kita kehadiran tamu dong sekarang. Oh, kirain ada di sini. Kita ada videonya. Ya gimana kalau kita lihat langsung aja kesaksiannya. Video berikut ini. Aku Cia, aku berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sofia atau biasa dipanggil Cia, saat ini usianya baru 7 tahun. Cia juga adalah seorang anak sekolah minggu Superbook dari Gereja Kristen Wesleyan Kuanino Kupang. Sudah 1 tahun ini, Cia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Cia mau menabung karena mau beli jam tangan Aimo. Biasanya Cia nabung uang 2.000
setiap hari. Hasil tabungan yang Cia kumpulkan 380.000. Namun, karena pandemi yang sedang terjadi saat ini di Indonesia, banyak orang yang kesusahan dan membutuhkan bantuan. Mendengar hal ini, hati Sofia tergugah. Ia mau menyumbangkan seluruh uang tabungannya itu. Awalnya Cia menyatakan keinginannya untuk menyumbang. Saya masih menganggap itu seperti angin lalu. Tapi kedua kalinya dia bilang dia mau menyumbang. Jadi saya masih mempertimbangkan, masih bertanya apakah memang benar atau tidak dia rela untuk menyumbang. Tapi memang ternyata dia benar ingin menyumbang. Uang tabungan Cia mau disumbangkan kepada orang susah karena mereka membutuhkan pertolongan. Cia rela memberikan tabungan Cia untuk orang yang susah. Berdasarkan informasi yang didapatkan mamanya melalui grup Superbook di Kupang, Cia dan orang tua akhirnya bertemu dengan fasilitator CBN di sana dan menyerahkan uang tabungannya melalui gerakan Love in Action untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan selama masa pandemi ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling memberi kepada satu sama lain. Awalnya saya kaget, tapi di balik kaget itu saya bersyukur bahwa ketika dia melihat keadaan sekitarnya itu punya hati kasih, dia punya hati peduli begitu, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu satu hal yang saya sangat-sangat bersyukur kalau anak seusia dia punya hati yang seperti itu. Cia senang bisa belajar memberi dan juga Cia senang bisa membantu orang yang susah. Terima kasih. Gimana adik-adik semua kesaksiannya? Keren banget ya Kananda ya. Wah, tepuk tangan dong adik-adik di rumah. Pokoknya Kak Happy diberkati dengan kesaksian tadi. Berarti Kak Happy itu belajar bahwa kita harus punya hati untuk saling mengasihi sesama. Betul sekali Kak Happy. Itu Kananda. Karena kan kita itu sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kasih dari Betul. Tuhan. Dan kita harus juga mengasihi sesama kita. Itu yang paling penting. Nah, bukti dari kita mengasihi sesama kita adalah kita berani bergerak untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Seperti tadi Kananda. Nah, iya betul. Kan kami membutuhkan, Kananda bantu ya. Nah, karena bukti dari kasih itu adalah sebuah tindakan. Sama kayak kesaksian dari adik kita tadi. Dia itu mau berani bergerak untuk menolong teman-temannya yang membutuhkan bantuan. Betul. Berarti kalau kita hanya katakan aku mengasihi, tapi kalau tanpa tindakan berarti tidak termasuk mengasihi kan? Betul sekali. Adik-adik yang ada di rumah jangan seperti itu. Aku mengasihi temanku tapi tidak bertindak. Benar, karena bukti dari kita mengasihi adalah kita melakukan sesuatu, kita bertindak. Mungkin kita bisa membantu adik kita yang lagi kesusahan, bikin PR ya. Atau ngeliat rumah berantakan nih, papa mama lagi pada sibuk, kita bantuin untuk beres-beres. Iya, betul. Atau dengan cara lain kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang dalam kesusahan. Sama seperti kisahnya Yunus tadi, adik-adik semua. Tuhan Yesus menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Tuhan Yesus itu sayang sekali sama bangsa Niniwe dan mau bangsa Niniwe itu bertobat. Makanya karena Yunus juga mau taat sama Tuhan, akhirnya bangsa Niniwe dimenangkan. Dimenangkan. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Berarti Tuhan mengasihi kita juga semua ya. Of course. Berarti Kananda tadi kisah yang tadi itu barusan kita lihat itu sama dengan super kebenaran kita hari ini dong. Of course. Iya dong. Banget. Kananda boleh kasih tahu nggak adik-adik yang ada di rumah? Iya benarnya kita super kebenaran dulu gimana? Kita mau bangkit berdiri. Berdiri semuanya. Supaya lebih semangat, yo semangat. Ya kita mau super kebenaran bersama-sama ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan mau aku saling menolong sesama. Oke. Sekali lagi. Yuk, lebih semangat. Suaranya semangat. harus yang keras. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3.
Super Kebenaran. Tuhan mau aku saling menolong sesama. Sama juga dengan Super ayat kita hari ini adik-adik. Coba adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitab. Kita akan baca di Galatia 6 ayat yang ke-2. Yuk, Kita kita dulu. ambil Alkitab. Ya, ambil Alkitab. Ambil Alkitab. Adik-adik yang ada di rumah udah siap Alkitabnya? Sudah. Happy sama Kananda akan baca. Mana nih kanan ini? 6 ayat yang ke-2. Oke. Ya, semuanya yang udah ketemu angkat tangannya, katakan amin. 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 Oke. Yuk kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan aja, oke? Oke. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi. Satu kali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa yang mau disampaikan buat adik-adik Anda di rumah dengan super Dari ayat ini? super ayat hari ini kita sama-sama belajar untuk kita saling menolong, saling membantu. Betul sekali. Karena itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi bukan karena Kananda, bukan karena Kak Hevi, bukan karena Papa Mama di rumah, Betul. tapi memang Tuhan ajarkan kita untuk saling tolong menolong sesama kita. Yeay. Gitu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Nah, sekarang Kananda mau menjawab pertanyaan Kak Hevi Yang tadi kan nanya, kan. buat apa sih buku kasih itu? Iya, Jadi buku kasih ini
akan adik-adik isi dengan setiap kegiatan kalian dalam mengasihi sesama, yaitu perbuatan kalian menolong sesama kalian yang sedang membutuhkan. Misalnya nih di halaman pertama kita tulis nomor 1. Aku membantu adikku untuk mengerjakan tugas. Terus di checklist. Menolong orang tua. Betul, yang kedua, aku menolong orang tua menyapu lantai. Cuci piring. Checklist. Cuci Tulis piring. lagi, aku membantu orang tua mencuci piring. Tulis terus di checklist lagi. Nah. Selama sebulan kita bisa lihat ya. Ya betul, Iya. jadi intinya adalah buku ini akan mengingatkan kita untuk kita itu harus terus menolong sesama kita. Betul. Karena kita mengasihi mereka. Jadi buku ini isinya adalah perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan kepada orang lain. Betul sekali. Oke Kananda, ternyata kisah Yunus itu ada hubungannya dengan Yesus loh. Hah? Kok bisa sih? Kan itu udah jauh banget jaraknya, udah beratus Stop. Ya beginilah Kananda ya adik-adik ya. Tapi gini Kananda dan adik-adik semua yang ada di rumah. Pasti penasaran kan? Apa sih hubungannya kisah itu sama Yesus? Iya, aku penasaran banget apa hubungannya. Oke, langsung aja kita akan saksikan video berikut ini. Hai, ini Gizmo. Kita baru saja melakukan petualangan seru bersama Yunus. Apa kalian tahu ketika pemuka agama menentang Tuhan Yesus, dia berbicara tentang Yunus. Para pemimpin agama meminta tanda dari Tuhan Yesus untuk membuktikan kalau yang dia katakan itu benar. Dia menjawab, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus berbicara tentang penyalibannya, kalau dia akan dikubur dalam 3 hari. Ketika Yunus berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan, dia berkata, dia dikeluarkan dari perut Sheol. Sheol merujuk kepada dunia orang mati, tempat yang terpisah dari Allah, yang adalah penunjuk kepada kematian Tuhan Yesus. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seperti Yunus yang diselamatkan dari ikan raksasa, Tuhan Yesus juga keluar dari kubur, dibangkitkan dari maut. Kisah Yunus menunjuk pada Tuhan Yesus dengan cara penting lainnya. Yunus diperintahkan untuk memperingatkan lawannya. Anda dengar suara Tuhan? Iya, dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Yang kamu mau, Tuhan memberkati atau menghukum musuhmu. Yunus mau musuhnya dihukum, tapi Tuhan tidak berpikir sama dengan orang-orang lainnya. Apa kalian ingat janji Tuhan pada Abraham? Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Tuhan menggunakan Yunus untuk ingatkan kita bahwa rencananya adalah untuk menyelamatkan seluruh dunia, bukan hanya orang Israel. Janjinya dipenuhi melalui Tuhan Yesus yang berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Alkitab berkata, kalau kita semua melakukan kesalahan, kita semua berdosa kepada Allah. Jadi kita semua butuh pengampunan. Nah, itulah alasan Tuhan Yesus mati di salib, untuk membayar dosa kita. Walaupun dia disalib, dia menjelaskan kalau pengorbanannya untuk semua orang, bahkan untuk orang yang membunuhnya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang... Seperti Allah yang berkata pada Yunus bahwa dia mengasihi orang-orang Niniwe yang tidak sadar apa yang mereka lakukan. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ketika Yunus mencoba lari dari Tuhan, dia menemukan kapal di Yope. Kota yang beberapa tahun kemudian Rasul Petrus mendapatkan visi dari Tuhan, memerintahkan dia untuk berkhotbah tentang kabar baik Tuhan Yesus pada bangsa-bangsa lain juga seperti pada orang Yahudi. Paulus melanjutkan pekerjaan yang Petrus mulai, membawa Injil ke seluruh dunia.
Pergi dan jadilah penginjil besar untuk bangsa-bangsa lain dengan membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, tersiksa di kayu salib dan mati, lalu bangkit supaya semua orang yang percaya padanya diselamatkan. Aku tahu engkau pemurah dan berbelas kasih, lambat marah dan penuh kasih sayang. Bukankah itu kabar baik? Wah, ternyata itu. Yuk adik-adik kita kasih tepuk tangan dong. Iya, tahu kan? Udah tahu kan? Tahu dong. Iya. Berarti kita tuh di Superbook bukan hanya nonton animasi. Betul. Bukan hanya belajar sejarah Alkitab. Betul sekali. Tapi kita juga bisa tahu bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya. Kan Anda sering nggak tepati janji atau tepati janji? Aku siap, puji Tuhan ya selalu. Selalu ya. Adik-adik kasih tepuk tangan dong buat Kananda. Yes, dia selalu menepati janji ya. Pegang ya janjinya Kak Nanda. Oke Kak Nanda, pokoknya betul sekali. Karena di Superbook ada yang paling spesial loh. Ada yang spesial lagi. Iya, penasaran kan lagi kan? Langsung aja. Kira-kira ada apa dengan Superbook yang spesial ini? Langsung aja. Persiapkan dirimu dalam 13 episode terbaru. Pukul mereka. Tidak, mereka tidak melakukan kesalahan. Yang membawa kalian dalam petualangan luar biasa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aku perintahkan kau keluar dari anak. Belajar dan mengenal tokoh-tokoh Alkitab bersama Chris, Joy, dan Gizmo dalam petualangan Superbook musim keempat. Jangan lewatkan Superbook musim keempat. Mulai Oktober ini hadir di gereja kalian. Tepuk tangan. Gimana? Keren kan? Keren kan? Keren kan? Aduh kapan kita harus nonton ini. Nah buat adik-adik semua, nanti di Superbook season 4 kita akan sama-sama belajar dari Petrus dan Barnabas, terus dari Yeremia, terus ada banyak sekali kisah Tuhan Yesus di sana. Berarti semakin banyak lagi kisah-kisah yang kita akan tahu ya melalui apa tadi Superbook Indonesia. Wow, keren. Makanya adik-adik semua kalian tungguin ya di gereja kalian masing-masing karena Superbook season 4 akan launching bulan Oktober. Sebentar, Oktober tahun depan atau Ini 2 tahun dong. depan atau 3 tahun depan lagi? Oktober ini dong. Minggu depan, minggu depan bukan bulan depan ya, bulan depan. Wow, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk gitu. papa mama dan kakak-kakak yang gerejanya belum menggunakan kurikulum Superbook Indonesia, papa mama dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah sini untuk mendaftar. Keren. Kan Anda, ternyata kita harus berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Iya. Tapi jangan takut karena kita akan selalu ketemu setiap minggu dan setiap Betul minggu. sekali. Nah buat papa mama, terima kasih banyak yang terus setia mendukung pelayanan Superbook Indonesia untuk generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Dan terus mengajak papa mama untuk terus mendukung program Superbook Indonesia untuk generasi anak. Dengan cara scan QR code yang ada di sebelah sini. Buat papa mama yang ada di rumah, kalaupun ada teman-teman, ayo dong ngajak mereka sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung pelayanan Superbook Indonesia. Ya, betul dan kan? Untuk papa mama juga yang penasaran nih apa aja sih pelayanan yang dilakukan oleh Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri atau CBN Indonesia, papa mama dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah sini. Dan kami juga mau mengajak untuk adik-adik semua jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap video-video baru. Dan karena juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua untuk follow fanpage-nya Superbook Indonesia di Facebook. Karena di situ akan banyak sekali artikel-artikel yang akan menguatkan papa, mama, dan kakak-kakak semua. Dan yang pentingnya di sana juga akan ada tayang Superbook Apa ini? Show! Keren
banget ya, itu banyak banget program-program Superbook sekarang ya. Betul. Tapi yang pasti adalah kita semua memberkati anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa untuk akhiri ibadah kita hari ini. Nah, semuanya berdiri dong. Yuk berdiri semuanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Kami boleh bernyanyi, kami boleh melakukan setiap kegiatan aktivitas kami, dan kami percaya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami tetap terus berdoa biar kami tetap terus diberkati Tuhan. Papa mama kami diberkati Tuhan, semuanya kami diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur, akhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you.